Saudara pernah mendengar bagaimana ada satu rencana daripada Benyamin Netanyahu untuk membuat satu terowongan baru ataupun terusan, tidak memakai terusan Suez. Tetapi juga suatu jalan raya mulai dari Saudi sampai kemudian sampai ke dunia bagian Eropa. Tetapi itu rencana manusia. Ada satu rekonsiliasi yang pasti terjadi tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun. Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Mesir ke Asyur. Asyur itu Suriah atau Syria sekarang sampai Irak. Sampai yaitu sungai Efrat. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Ini kan musuh besar. Tuh. Dan orang Mesir ke Asyur, dari Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Berarti melalui Israel. Pada waktu itu Israel menjadi yang ketiga di samping Mesir, samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Saudara, kita lihat keadaan politik sekarang. Mesir sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Israel. Bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman dan mengatakan akan mengeluarkan sekian billion dolar untuk membangun kembali Gaza. Tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ini terjadinya kerajaan 1000 tahun, saudara. Rencana manusia dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berhasil cuma sederhana. Ikuti rencana Tuhan. Saat ini yaitu Laut Mati itu sedang turun, saudaraku ya. Turun habis-habisan. Dan Israel mau mencoba meniru Yeskiel 47. Yaitu dari sungai besar, Laut Mediterania itu disalurkan airnya, yaitu masuk ke Laut Mati. Dan saat itu dikatakan dalam Yesaya 47, akan ada ingat ikan. Sampai sekarang tidak ada binatang di situ. Ikan-ikan akan berkeriapan di sana, akan ada pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Kalau itu pasti terjadi, tapi rencana Tuhan. Kita melihat di sini, ini adalah rekonsiliasi tapi tidak terjadi sekarang. Dikatakan yang diberkati Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Diberkatilah Mesir, disebut umatku. Dan Asyur buatan tanganku. Dan Israel milik pusakaku. Kita melihat bagaimana akan terjadi damai di atas muka bumi. Seringkali Millennium Kingdom disebutkan kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun shalom. Hanya karena Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan damai. Termasuk Donald Trump, Putin, apalagi Zelensky, apalagi yang lain. Cuma seseorang, yaitu the Prince of Peace, akan mengadakan ini. Saudara, firman Tuhan saya begitu kagum. Kenapa saya percaya Alkitab? Karena isinya nubuatan dan 100% akurat, saudara. Bukan seperti ramalan Nostradamus, Joyo-Boyo. Jangan percaya yang seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi karena itu saudaraku, pada saat ini yang lebih penting daripada itu rekonsiliasi. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sudah dalam diri kita, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sekali lagi Mazmur 133, di mana ada harmoni, di situ akan ada urapan baru, akan ada berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita mengeterapkan ini dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga saudara ada Mesir, ada Asyur, ada juga yang sudah percaya, tetapi Yesus is for now, ya, karena namanya I am, namanya bukan I was atau I will be, namanya I am. Biar ada damai sejahtera di rumah saudara. Dan di dalam Roma pasal 15 ada karunia kerukunan. Minta itu dari Tuhan. God bless you all. Amin. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berbicara buat setiap kami Tuhan secara praktis dan sederhana. Supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Kami tidak hanya penuh dengan pengetahuan tanpa kami praktekkan. Tapi kami mau menjadi seorang murid yang mau menuruti apa yang dikatakan oleh gurunya. Terima kasih Tuhan, kami beri hati hamba, telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan siang hari ini. Berbicara buat setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, hamba terbatas, namun Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Engkau akan terus membukakan pengertian-pengertian baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini ya. Tadi saya pelayanan dari Bogor di Rock Bukit Pujian
Terus sebenarnya saya nggak ada di agenda saya untuk menyampaikan firman Tuhan siang hari ini ya. Saya tuh dari Bogor sama Kak Ica, Mit lu mau nonton nggak? Mereka mau nonton bareng kan? Film apa itu? Last Supper. Lu mau nonton nggak? Aku pikir-pikir, aduh kalau aku ikut nonton, Noah besok sekolah gitu kan, pasti pulangnya malam. Saya bilang, aduh Kak nggak usah deh, nanti aja. Saya mau langsung balik aja, soalnya di KGC kan 5.000 jiwa. Kenapa foto ini? 5.000 jiwa Kak kalau saya nggak datang, aduh berdosa saya bener 5.000 jiwa. Oh haleluya. Jadi saya bilang sama Kak Ica, enggak lah Kak saya pulang aja gitu. Nah suami saya lagi duduk di meja, lagi telepon, sayang kamu aja yang khotbah ya di KGC ya. Saya bilang enggak lah, Morin aja. Morin lagi. Nggak bisa Morin nanti minggu depan katanya. Terus akhirnya ya udahlah, saya berani mengambil tanggung jawab gitu kan. Saya bersyukur bahwa Tuhan baik ya. Sebelum saya berdiri menyampaikan firman Tuhan, saya bergumul juga dengan diri saya. Tapi puji Tuhan ya, kita belajar tentang berdamai dengan diri sendiri gitu kan. Rekonsiliasi, pengampunan, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi kayaknya kok saya stuck gitu, nggak bikin apa-apa. Buru-buru sama jemaat saya teleponin, ada di sini yang saya telepon, nggak ada kan? Mohon maaf ya ibu-ibu bapak-bapak. Saya terlalu sibuk dengan urusan diri saya sendiri sampai saya lupa saya harus jadi berkat gitu ya. Maafkan saya yang berdosa ini. Jadi waktu sebenarnya bulan lalu itu Kak Ica telepon saya gitu kan. Dia telepon saya, dia bilang gini, Mita, lu sharing kenapa katanya? Lu sharing lah di Bogor firman Tuhan. Aduh Kak, kayaknya saya nggak ada pengalaman yang kata Ibu Rini spektakuler gitu ya. Biasa aja gitu menurut saya gitu ya. Tapi kita punya cerita yang indah masing-masing dengan Tuhan, amin. Jadi dia bilang, enggak lah, lu harus sharing ya. Pokoknya lu nggak boleh udah deket-deket terus lu bilang cancel. Gua nggak terima cancelan katanya. Terus ibu-ibu bapak-bapak mungkin kemarin ada kan komsel di rumah saya 3 hari belakangan ini sakit gigi. Aduh sakitnya minta ampun, bener lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Iya. Jadi saya mau cancel, ntar Kak Ica kena penalti lagi aku kan mau cancel. Saya nangis, kemarin itu saya nangis bener-bener sakit kan di gigi atas. Saya bilang oleh bilur-bilur dan kuasa dari Yesus gigi saya sembuh sampai saya rasanya kata David kayak mau tonjok gitu. Aduh Tuhan, saya nangis bener-bener sakit gitu kan. Udah gigi atas, sakit ke kepala, sakit ke telinga, sakit semua. Tapi puji Tuhan hati saya udah gak sakit sih. Saya sudah berdamai dengan suami saya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya merendahkan hati saya, memang rekonsiliasi itu gak akan terjadi tanpa kerendahan hati, percayalah. Iya, saya tuh sama abang kalau ngomong kan pada tahu lah ya kayak ada petasan gitu. Aduh, tapi kemarin nantilah kita cerita. Kita mau buka Alkitab dulu, ntar disangka nggak Kristen lagi, nggak rohani ini kami ini. Saksian aja dia. Mari kita mau bicara tentang hubungan. Saya sama Titin kayaknya satu hati kita ya. Tadi juga saya nyanyi pujian ini loh di Bogor. Sarangeo. Ayo kita mau baca firman Tuhan. Gio tolong. Nah itu dia. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Udah canggih kan saya kan. PowerPoint saya bikin sendiri loh. Terima kasih ya Pastor Morin. Dia sudah memberikan ilmu buat saya. Sampai suami saya tanya, sayang kamu udah siapin PowerPoint belum? Emang mau bantuin? Roma 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itu ada T-nya, itu dari mana ya? Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Next slide.
Nah, kita di sini kan setiap hari ya kita makan firman Tuhan dari Senin. Ya setiap hari ya Pak. Senin sampai Sabtu, Minggu udah ibadah. Setiap hari kita makan firman Tuhan. Kalau nak bertobat orang benar bilang terlalu. Jadi udah banyak pengertian-pengertian kita lah ya. Ini saya juga cuma ngambil dari yang saya dengar-dengar aja ini. Nah, rekonsiliasi adalah pemulihan hubungan, upaya menyelesaikan konflik antar dua belah pihak atau lebih. Dalam bahasa Yunani biar keren kan, ada bahasa Yunaninya gitu. Kata lasso yang waktu itu disampaikan sama Kak Esther ya. Didamaikan kembali, menghapus permusuhan atau meniadakan kesalahan. Sama satu lagi kata lage, perubahan atau pertukaran. Ya, menunjukkan transformasi radikal, permusuhan menjadi persahabatan. Oke, mari kita masuk dalam renungan kita. Next. Nah, hal pertama yang rusak akibat dosa adalah hubungan. Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, ya kan, kita semua udah tahu lah, pinter-pinter di sini semua. Kalau sekolah di grup kita ada itu Ibu Liana, dia bilang, kenapa kita ya Bu, kita orang Kristen ini katanya kita belajar terus. Ya kan, setiap minggu kita dengar firman, tapi ibaratnya kalau kita ada di pendidikan kita udah profesor semua harusnya. Tapi kok kita gak pintar-pintar ya, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit gak dihargai, dikit-dikit baper yang banyak. Jadi harusnya kita udah profesor, tapi kita masih belajar terus, jadi anak-anak terus gitu ya, bertobat, terlebih saya. Oke, hal pertama yang rusak akibat dosa adalah hubungan, ya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus di Taman Eden karena manusia jatuh dalam dosa. Next slide. Nah, ini dia. Hubungan, ya kan? Hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama manusia. Itu rusak karena dosa, karena kesalahan. Itu sebabnya Yesus sudah datang, ya, mati di kayu salib. Kita semua udah tahu ya, udah berkali-kali setiap kali kita dengar. Tapi apakah sungguh kita mengalami pemulihan hari-hari ini? Terlebih dalam hubungan, ya. Next. Ayo baca bersama. 2, 3. Hubungan adalah dasar tempat di mana kita membangun hidup kita. Kalau kita mau bangun rumah dasarnya harus apa? Kuat kan? Fondasinya harus taruh batu, semen, yang bagus lah. Ada rumus-rumusnya supaya bangunan yang kita akan bangun bisa berdiri dengan kokoh. Dalam hidup kita ini ternyata hubungan ini sangat-sangat berperan penting ya. Karena dikatakan hubungan adalah dasar tempat di mana kita membangun kehidupan. Kehidupan yang seperti apa yang kita mau bangun, itu kembali lagi pada dasar yang kita tanamkan. Oke, next. Nah, ini dia. Yang pertama, hubungan adalah, tadi sudah baca, hubungan adalah dasar hidup kita. Mazmur 11 ayat 3, firman Tuhan berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kalau dasarnya udah dihancurkan, apalagi yang bisa kita buat kira-kira? Ya, jadi siang hari ini kita mau sama-sama mengkoreksi ya, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, dengan pasangan kita, suami, istri, dengan anak-anak, atau teman sesama gereja, satu tempat kerja, ya. Next, yang kedua, hubungan adalah dasar Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Amin. Amin lah. Mazmur 133 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut Harun yang meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kalau hubungan kita baik, ya firman Tuhan berkata kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ya, kita nggak perlu lagi minta-minta berkat nih. Tuhan berkati aku dong Tuhan, aku butuh buat bayar kontrakan ya padamu. Tapi kalau hubungan kita rukun, hubungan kita baik, nggak perlu minta, Tuhan sendiri yang perintahkan. Ya, jadi kok kita rasanya kok seret banget ya, udah berusaha seret aja, berarti hubungan kita lagi nggak baik-baik saja, ya. Hubungan kita lagi nggak oke gitu. Nah, kita ini aja misalnya sharing-sharing gitu ya. Saya sama suami itu minggu lalu saya ngomong. Saya kan sama suami itu saya suka bukan menjelek-jelekan ya, tapi menginjak-injak. Kayaknya tuh buat saya tuh kayak chemistry nggak ada, ya kan? Perbedaan kayak langit dan bumi gitu ya. Selera berbeda. Saya udah jadi curcol lagi gue. Sama abang itu kasih karunia Tuhan lah ya. Sampai saya bilang bahwa kalau nggak ada Tuhan gitu ya, salah pergaulan, wah bisa-bisa bye-bye semua ini. Kayak nggak ada di sini gitu ya. Apalagi Manado kan, Manado senggol dong, ya kan? Senggol bos. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh baik banget sama saya. Kayaknya tuh dari dulu saya nggak pernah punya teman yang aneh-aneh gitu ya, yang suka dugem, yang nggak pernah gitu. Jadi saya berasa kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada yang spektakuler gitu. Tapi bukan itu ya kan, nggak perlu harus hancur lebur babak belur baru kita bisa jadi berkat, nggak perlu. Nah jadi hubungan di sini kan dibilang hubungan adalah dasar Tuhan memberkati kita. Sebenarnya kita nggak perlu bikin apa-apa juga, Tuhan udah berkati kita ya kan. Di Kejadian waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan udah memberkati mereka. Tuhan memberkati, Tuhan kasih kuasa dan suruh beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan kita ini turunannya kita udah diberkati. Tetapi ada hal-hal dalam perjalanan hidup kita yang menghalang sehingga kita nggak bisa terima berkat yang Tuhan udah sediakan. Ya. Nah inilah dia hubungan gitu. Saya dan suami saya kalau dilihat baik-baik aja gitu ya. Baik-baik semua baik gitu. Tapi saya WhatsApp dia. Karena kita bukan tipe orang yang kalau ada masalah ya maksudnya buat saya orangnya kan pendiam. Sama suami saya juga diam. Saya bilang, maksudnya saya gak ngomong ke dia ya. Abang ini kalau di pria sejati ngomongnya tot gitu. Kalau begitu sama saya pasangan sendiri kayak gak ada yang diomongin gitu kan. Terus waktu dia di Jambi saya WhatsApp dia. Abang, menurut abang hubungan kita ini suami istri baik-baik aja atau? Kayaknya saya dengar sharing dari Grace damai semu. Nah itu dia damai semu. Kelihatannya sih damai gitu ya. Untung saya sudah berdamai, kalau enggak saya berdiri di sini bohong semua yang saya ucapkan ya kan. Tapi puji Tuhan. Lalu saya bilang sama dia, panjang lebar saya ketik, udah. Dia balasnya gini, iya katanya, abang yang salah. Itu mah cuma supaya gak diperpanjang lebar gitu kan. Abang yang salah, ya iyalah abang yang salah, masa saya lagi yang salah. Tapi saya juga sadar bahwa selama ini kayaknya saya terlalu congkak gitu ya. Saya sombong gitu. Karena saya merasa diri saya korban, saya merasa diri saya gak dikasihi, saya merasa diri saya gak diperhatikan gitu kan. Ternyata itu cuman tipu daya iblis ya kan. Iblis kan kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan, menipu. Dia taruh semua benih-benih di pikiran saya, di hati saya. Padahal saya udah pernah sharing juga ya bahwa saya ikut di satu komunitas. Isinya ada yang udah ditinggalin suaminya 7 tahun, dia masih berdoa supaya suaminya pulang. Ada yang suaminya selingkuh. Dengar kesaksian lain KDRT. Saya sih gak ada apa-apa kan. Suami saya baik, nggak ada kasar enggak, KDRT enggak, mungkin uang jajan yang kurang, abang.
Jadi ya itu, benih-benih itu terus iblis pupuk ya. Sampai akhirnya tanpa saya sadari itu juga yang menghambat saya untuk saya nggak mau terlibat dalam pelayanan. Saya nggak mau terlalu gimana gitu ya. Udah biasa-biasa aja lah, biasa aja hidup ini. Tapi bukan itu tujuan kita dipanggil Tuhan ya. Tuhan menebus kita bukan cuma untuk biasa-biasa gitu. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya bersyukur bahwa waktu saya ngalamin ini ya, kalau dibilang krisis, memang krisis. Tapi ngerinya kan cuma dari sisi saya aja gitu. Ternyata saya yang bermasalah gitu kan. Nah jadi itulah pentingnya sadar. Karena kalau gak sadar kita udah salah, gak berasa salah karena gak sadar gitu. Jadi waktu sadar dan puji Tuhan sehingga bisa ada KGP ya. Setiap hari kita kumpul bersama, berdoa bersama, itu menguatkan saya juga. Dan saya bersyukur bahwa ya ini tadi, hubungan ini memang dasar dalam kita membangun sesuatu. Ternyata waktu hubungan saya dengan suami saya tidak beres, itu kan dampaknya ke anak-anak. Saya jadi istri yang, ibu yang temperamen. Bukan anak saya yang tantrum, saya yang tantrum. Kalau marah sama anak saya, aduh. Tadi di mobil juga, aduh. Saya sampai turun dari mobil. Noah turun. Saya turun. Saya mau turunin dia di jalan, padahal cuma action. Ada kan? Jadi itu berpengaruh gitu ya. Waktu hati saya nggak beres, itu semua turun gitu ke anak, ke suasana rumah, jadi nggak enak, nggak nyaman. Abang bergerak dikit salah, ya. Papa salah. Dan memang berkat itu seret loh. Maksudnya ya Tuhan kan memberkati kita sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Jadi suami saya bilang gini, kenapa ya ini katanya, kita udah setia bayar perpuluhan ya kan. Kita melayani tapi kayaknya apa yang salah, langsung saya bilang ya hubungan kita lah yang gak baik. Lah sadar tapi ngomongnya nyelekit gitu kan. Jadi gak enak gitu kesannya. Dan saya merendahkan hati saya, jemaat sekalian, saya datang sama dia, saya peluk dia. Saya minta maaf ya, selama ini saya terlalu sombong lah, saya pikir saya bisa kok gak ada abang. Saya bisa cari duit sendiri, abang pergi biasa aja, gak ada kangen abang cepat pulang, gak ada. Noah yang selalu tanya, kalau dia pergi keluar daerah, saya gak pernah coba tanya, saya gak pernah, abang di mana? Coba video call, mana, saya mau sama siapa itu? Gak pernah. Anak saya yang suka gitu, papi mana video call papi? Papi sama siapa, di mana gitu. Kalau saya enggak gitu, saya terlalu cuek orangnya. Ya kembali lagi, kalau masalah lain ya salah abang juga lagi, ya kan? Jadi waktu saya dengar kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati saya. Kenapa saya enggak diberkati? Karena hubungan saya enggak beres gitu ya. Ada hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal kan Tuhan bilang, di mana ada kerukunan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Berarti waktu kita nggak rukun, ya berkat itu nggak bisa nyampe ke kita. Kalau kita KGC ini berantem terus, berkat nggak akan nyampe ke kita, ya kan? Jadi saya bertobat gitu ya. Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Nah itu anak saya itu. Ya maafkan ya, kalau dia begitu karena saya orangnya sama dia, yaitu karena hubungan dengan suami saya tidak baik, turunnya ke dia gitu. Kayaknya saya lihat dia salah terus, hantam terus gitu. Oke, yang ketiga, next. Hubungan adalah dasar kita menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan di Amsal 15 ayat 17 berkata, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, tidak ada kenikmatan kalau kita berantem terus ya. Orang sekaya apapun kalau berantem ribut terus, masalah demi masalah terus, kita tidak menikmati sesuatu. Ya, kalau mau bilang ada orang diberi kekayaan tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati kekayaan. Sakit, keluar masuk rumah sakit, mobil tabrakan mulu gitu kan.
Ada aja yang kena tipu, ada aja yang dicuri, ada aja yang bolong. Ya. Tapi firman Tuhan bilang lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Berarti ada damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya ini ya, maksudnya firman Tuhan ini kayaknya saya terus berantem. Kayaknya rasanya pengen ajak ribut mulu ya. Tapi yang diajak ribut diem-diem gitu. Jadi saya sendiri yang aduh tantrum sendiri gitu. Ya itu, jadi memang benar ya. Yang dosa rusak itu waktu di Taman Eden itu hubungan. Kalau hubungan putus, wah udah bye-bye. Kalau handphone kita gak ada hubungannya, ya kan? Gak ada internet dan sebagainya, lumpuh langsung kita seharian. Ya, jadi hubungan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat dasar yang harus kita bangun di atas kehidupan kita yang kuat. Oke, yang keempat, next. Hubungan adalah dasar Tuhan hadir dan menjawab doa. Amin. Kalau doa kita belum terjawab sampai hari ini, firman Tuhan ingatkan kita siang hari ini. Berarti hubungan kita harus diberesin. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, berapa orang? Bukan 20 ya, 200, 2000, 20.000, 2 aja. Kayak KB ya, 2 aja cukup. 2 orang, bukan cuma itu aja, 2 orang yang sepakat. Amin. Ternyata saya sama suami saya cuma berdua tapi gak sepakat-sepakat, makanya gitu. Seret. Tapi saya udah bertobat ibu, doakan supaya pertobatan saya gak kayak tomat. Ya, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Lihat tuh, waktu sepakat firman Tuhan bilang minta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu udah sering banget dengar ayat ini ya. Tapi kayaknya kalau ibadah sedikit itu ya sedikit. Itu padahal yang penting apa? Yang kehadiran Tuhan. Amin. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Terlebih kita sore hari ini, kita lebih dari 3 orang. Tuhan ada di sini. Amin. Apapun yang menjadi kendala dalam kita membangun hubungan, kita udah belajar tentang rekonsiliasi, berdamai gitu ya. Kenapa ada rekonsiliasi? Karena ada konflik, karena ada masalah. Itu sebabnya Tuhan turun ke dalam dunia ini supaya kita bisa berdamai. Hubungan kita dipulihkan dengan Bapa. Dan ini yang terus harus kita bangun, hubungan. Karena nomor 4 ini firman Tuhan bilang, hubungan adalah dasar Tuhan hadir. Gak sekedar hadir, tapi Tuhan menjawab doa. Amin. Apa doa kita yang sampai hari ini belum dijawab sama Tuhan? Mari kita koreksi hati kita. Ada yang salah nih jangan-jangan. Atau ada yang saya minta tapi tujuannya bukan untuk mempermuliakan Tuhan, tapi untuk kepentingan saya pribadi. Ya, itu nomor kesekian. Yang terpenting adalah hubungan. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, dengan sesama beres, pasti damai sejahtera itu berlimpah-limpah. Ya, yang kelima, hubungan adalah dasar ibadah kita kepada Tuhan. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Berdamai dulu dengan di firman Tuhan bilang saudaramu. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan gitu ya. Melalaikan gitu. Udahlah. Itu kan Tuhan melihat hati. Kita gak mau berdamai. Itu yang menghalangi hubungan kita, berkat kita. Waktu kita tidak mau membereskan hubungan yang ada di sekeliling kita. Saya punya mama gitu ya. Mama saya hari ini ulang tahun. Ulang tahun dia. Mama saya ini seorang ibu yang baik. Tapi ada tapinya. Dia menyimpan kesalahan orang
sampai orang itu meninggal. Gak dilepasin pengampunan, ngeri kan? Nah, kalau saya tidak bertobat, wah apa yang terjadi dengan hidup saya? Pasti saya kayak mama saya. Sama suami saya sendiri kepahitan terus, kayaknya kayak makan pare gitu. Mama saya gitu, dia simpan kemarahan sama jemaat gitu ya. Mama saya sama papa saya sekolah Alkitab. Nah, kita di GPDI di kampung sana. Jadi kayak papa itu ketua rayon gitu ya. Kok di sini ketua komsel, ya kan? Nah, singkat cerita waktu kita dulu pindah dari kampung satu ke kampung yang sebelahnya lagi, ibu ini sama mama saya konco banget gitu. Ibu ini guru sekolah minggu. Biasalah ya di kampung, mungkin ada yang hasut-hasut dia, manas-manasin. Tiba-tiba mama saya lagi cuci baju di pancuran, kita dulu numpang nyuci baju di depan rumah orang, rumah tetangga gitu. Tiba-tiba mama saya, dia datang ke mama saya, dikata-katain, sampai diludah-ludahin mama saya. Mama saya nggak balas gitu, bukan kayak orang yang langsung bikin keributan, enggak, dia diem. Dan dari hari itu sampai hari ini, pahitnya. Terus pernah, gara-gara itu kan, maksudnya kan papa saya kan ketua rayon ya, jadi kalau misalnya ada ibadah kan setiap minggu ke rumah-rumah jemaat gitu. Ketibalah giliran ke rumah ibu ini, mama saya nggak mau datang. Berantem lah papa saya sama mama saya. Sampai pernah gara-gara itu akhirnya papa saya jadi kasar gitu ya, jadi mukul. Dan mama saya tulis di lemarinya, di lemari pakaian. Tanggal berapa papa saya pukul dia, sampai jamnya dia tulis. Buat apa itu? Jadi benar-benar ya sampai segitunya gitu. Terus pernah lagi waktu pas Natal gitu, udah pasang pohon Natal nih di rumah tinggi. Kena lagi ini, tapi mama saya gak bertobat. Bertobat ya mak, lebih tua. Ribut lagi gara-gara itu, gara-gara ibu itu. Sama papa ditarik pohon Natalnya, tarik dibanting. Wih, percuma pasang pohon Natal kalau hati masih pahit sama orang. Katanya. Apalagi maksudnya statusnya kan hamba Tuhan ini. Pelayan Tuhan, kok benci begitu ke orang gitu. Padahal kalau, ya itu ya, kita sendiri tahu ya, kita menyimpan kebencian itu sama kayak kita yang minum racun, tapi berharap musuh kita yang mati. Padahal kita yang minum racunnya. Kita benci terus dia, sementara dia di rumah, dia tidur. Kalau kita ketemu dia, masih ingat gak lu nyakitin gue? Aduh, kapan ya? Dia udah gak ingat, kita yang terus-terusan ingat. Tapi kalau singgung itu, mama saya sampai hari ini suka absensi gitu. Bisa ribut sama papa saya. Waktu ini musuhnya udah meninggal kan. Waktu pas mama papa saya ada di sini, meninggal ibu itu karena ditabrak motor apa bagaimana gitu. Langsung saya bilang sama papa saya, Pak, udah meninggal itu mama punya musuh bebuyutan. Iya gak bertobat dia, gak melepaskan pengampunan. Jadi saya pun berdoa buat mama saya supaya dia ngalamin Tuhan. Ya, karena kalau kita terus menyimpan kepahitan sama orang, potensi-potensi hal-hal yang baik yang Tuhan mau kasih ke kita jadi terhalang. Berkat terhalang, sukacita terhalang, gak ada damai sejahtera, semua terhalang. Ikut Tuhan kok susah terus, gak diberkati terus. Ya karena itu, kita simpan kepahitan sama orang, simpan dendam, termasuk saya gitu. Saya bertobat dari menyimpan sakit hati gitu ya sama suami. Karena percuma kayaknya dia biasa-biasa aja. Jadi saya yang harus bertobat Bapak Ibu. Sikap hati saya yang saya harus benerin ya kan. Kalau keadaan di sekeliling kita belum berubah, ya kita lah yang berubah dulu. Oke, next. Nah, jadi apa yang paling berharga yang harus kita jaga dan bangun dalam hidup kita? Hubungan. Amin. Saya bersyukur di KGC ini hubungan kita, hubungan kekeluargaan gitu ya. Nggak ada yang iri, dengki gitu ya satu sama lain. Nggak ada gitu. Dan saya bersyukur bahwa banyak hal ya yang Tuhan kerjakan. Kalau dulu saya ya gitu ya, namanya orang sombong kan nggak sadar gitu, nggak sadar kalau sombong. Sampai saya saya baru disadarkan ya beberapa seminggu belakangan inilah.
iya ya kenapa saya kayak gini, berasa kayak saya korban terus gitu ya. Korban, gak taunya ya saya lah yang menempatkan diri saya seperti sekarang, ya kan? Kan bukan gara-gara, kalau dipikir saya tuh selalu menyalahkan suami saya atas apa yang terjadi dengan hidup saya, ini gara-gara abang. Ini gara-gara abang. Saya kan jadi begini gara-gara abang. Itu selalu yang ada di hati dan pikiran saya. Sampai ya hubungan jadi terlihat baik tapi tidak baik-baik saja. Sampai ya puji Tuhan. Saya ngomong juga sama dia sampai nangis-nangis lah Bapak Ibu. Untung gak di videoin. Viral langsung pelepasan. Ya itu banyak kali kenapa kita kecewa karena ya itu ekspektasi kita kan terlalu tinggi ya. Ekspektasi terlalu tinggi, kenyataannya tidak seperti itu. Tapi waktu saya sadar saya lah yang lagi diproses Tuhan. Ya. Kalau dulu kan wah yang kenal sebagian di sini pasti tahu lah. Apalagi dengan kalau mau dibilang banding-bandingkan enggak, maksudnya cuma sekedar ini aja ya. Tapi sama abang nonton bioskop, ke bioskop dia tidur, ya kan? Kalau saya dulu, waduh saya gak pernah ketinggalan film baru di bioskop. Selalu saya, film baru pergi nonton. Sekarang boro-boro. Apalagi dalam hal hobi, fashion, wah beda langit dan bumi kita berdua. Jadi saya, ya itu sampai hari ini ya. Sampai hari ini kalau misalnya dia mau pergi kemana-mana, dia beresin sendiri baju-bajunya. Tanya Oma nih, yang cari sedikit. Karena itulah ya memang saya bilang kalau saya gak bertobat kayak mama saya itu ya. Tapi saya bertobat lah Tuhan, saya bertobat Tuhan. Jadi waktu awal-awal kita menikah, ya namanya kan baru awal menikah ya masih penyesuaian semuanya. Dia kalau mau pergi keluar kota, ya maksudnya seperti kebiasaan saya yang dulu sama almarhum gitu kan. Saya siapin, saya bawain baju orange, Mas Rio tahu ya, hijau, ungu dipakai sama dia. Lah ini, saya udah siapin, tiba-tiba dikeluarin sama dia. Hah, ngapain dikeluarin gitu kan? Bukan seleranya dia gitu. Jadi saya dalam hati, oh jadi bukan selera abang nih, oh berarti saya salah dong gitu kan. Langsung lah di situ, wih. Langsung lah iblis masuk, keluar tanduk-tanduk gitu. Berkali-kali, beberapa kali Om Cahyo. Jadi sejak hari itu saya udah mutusin kalau mau pergi-pergi udah beresin aja sendiri-sendiri. Daripada saya kepahitan terus kan. Jadi daripada saya marah terus cuman gara-gara perkara baju. Ya. Terus pernah juga dibilang, ini Pak Togap ini kalau pelayanan kok bajunya cuman putih, hitam, biru katanya. Terus yang dulu tinggal sama kita dia bilang, itu bajunya banyak itu di lemari katanya. Cuman gak dipakai aja sama dia. Jadi ya itu perbedaan yang terlalu jomplang, yang terlalu besar. Sehingga ya itu yang tanpa saya sadari ternyata hubungan kita ini damainya damai semu gitu. Sehingga ada masalah dikit langsung kayaknya kerusakannya ngalah-ngalahin Hiroshima dan Nagasaki. Sampai saya WhatsApp dia, saya bilang gini, abang saya tuh kalau gak ada Tuhan Yesus, kalau gak takut Tuhan, udah lama saya minta talak. Untuk saya minta salak gitu kan. Tapi itulah karena ada kasih Kristus ya. Ada kasih Kristus yang terus mengingatkan, terus membalut luka hati saya. Saya kemarin bilang, Tuhan itu sudah mati di kayu salib, itu korban yang sempurna. Ya kan, kita tahu bahwa tidak ada korban binatang apapun yang dapat menutup dosa-dosa kecuali korban Kristus di kayu salib, korban yang sempurna. Jadi kalau saya merasa diri saya korban berarti saya gantiin Tuhan Yesus dong. Jadi lewat rekonsiliasi ini saya pun sadar gitu ya bahwa ini gak boleh kayak begini terus gitu. Karena yang rugi saya ya kan. Saya yang dirugikan, bukan pihak yang lain, bukan. Tapi imbasnya pasti berasa lah ke jemaat, ya kan. Kayak ini kami tuh sama abang kok kayak ini. Tapi ya itu tadi, semua masih berproses ya. Dan saya pun belajar banyak gitu. Bahwa rekonsiliasi itu bisa terjadi waktu kita mau merendahkan hati. Kalau kita gak mau merendahkan hati, rekonsiliasi tidak akan terjadi.
Sama juga dengan hubungan. Kita mau membangun hubungan yang baik dengan orang, pasti ada yang dikorbankan. Amin. Untuk hubungan yang baik itu pasti ada gesekan. Gak mungkin gak ada gesekan. Karena firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Dibilang bukan besi yang jauh yang bergesekan, tapi besi yang dekat. Ya, yang dekat, nempel, sampai kayak ada percikan api. Nah disitulah waktu kita membangun hubungan dengan orang, pasti akan ada konflik, gak mungkin enggak. Saya gak mungkin sakit hati sama tukang sayur gitu ya. Karena saya nego beli kangkung. Berapa nih bang kangkung? 5.000. Mahal amat. 2.000 ya bang. Ibu aja sana yang kerawa-rawa ambil sendiri. 2.000. Pahitan saya sama tukang sayur. Kan gak begitu ya. Orang gak kenal. Orang yang gak kenal, yang kita gak kenal di sosmed gitu. Mau ngomongin kita apa aja. Bodo amat gak kenal ini. Tapi kalau orang dekat ngomong sama mengata-ngatai kita, maksudnya ngomong ke kita gitu, walaupun benar, langsung kayak apaan sih ini? Emang lu lebih pinter dari gua gitu. Jadi dalam hal membangun hubungan pasti ada yang kita korbankan, ya. Kemarin minggu lalu firman Tuhan udah bilang mengorbankan apa? Keegoisan kita, ya. Kita selalu merasa diri paling benar, merasa paling tahu, merasa paling berpengalaman. Sampai kita gak mau merendahkan hati kita waktu kita dikoreksi, waktu kita diingatkan. Jadi kita mau bangun hubungan kita, sesama kita, ya, suami istri, teman pelayanan. Apa gunanya kita bikin ibadah yang meriah, gedung yang bagus, tapi kalau hubungan kita sesama di dalam sini tidak baik. Tidak ada gunanya, amin. Bilang bahwa dunia itu melihat Kristus hidup lewat hidup kita. Hubungan kita dengan sesama kita. Jadi kita sudah banyak mendengar tentang rekonsiliasi. Biarlah itu gak cuman sekedar kata-kata aja. Tapi benar-benar menjadi kita lakukan gitu. Kalau ada yang masih mengganjal dengan teman pelayanan, dengan pasangan, ayo kita segera bereskan. Supaya gak lama-lama, ya. Terakhir, hal pertama yang harus dipulihkan adalah hubungan. Ya, tadi hal yang iblis rusak adalah hubungan. Nah, jadi hal yang harus dipulihkan adalah hubungan. Ayub 42 ayat 10 firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini kalau kita baca ya dari pasal berapa itu yang Ayub sama teman-temannya kan berselisih ya. Teman-temannya Ayub nyalahin dia tapi Ayub gak terima gitu. Karena buat dia saya baik-baik aja kok, saya gak bikin dosa gitu kan. Selama masih ada berselisih paham, bersih tegang leher. Kan firman Tuhan bilang di Amsal, ya janganlah kamu memulai perselisihan. Itu sama kayak membuka keran air gitu ya. Kita mengadakan percekcokan, perselisihan, jangan. Nah, Tuhan pulihkan keadaan Ayub setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Jauh lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Tuhan berkati dia 2 kali lipat setelah dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Apakah itu sudah terjadi dalam hidup kita? Atau waktu kita dijahatin, wah gua doain lu ya. Kita doainnya yang jahat-jahat gitu, yang jelek-jelek sama teman kita yang kita rasa udah nipu kita gitu. Udah makan kita nih. Berharapnya yang jelek-jelek kejadian sama dia. Tapi kita mau bertobat, amin. Kita mau memulihkan hubungan supaya berkat Tuhan gak terhalang dalam hidup kita. Ya, yang terakhir banget ini, terakhir. Mana dia? Apa ini hubungannya gitu ya. Inilah yang pencinta drakor ini pasti tahu ya. Ada yang gak tahu berita ini? Gak tahu. Ngeri kali. Jadi yang cowok yang cowok ini dia aktor paling mahal ya. Bayarannya paling mahal di Korea. Kim So Hyun. Kim So Hyun sama Kim Sereon. Jadi yang cewek ini bunuh diri. Dia bunuh diri di hari ulang tahun cowok ini gitu. Mereka pacaran selama 6 tahun tapi nggak diakui sama cowok ini. Dan
waktu dia kena kasus dibantuin ya, karena dia kan agensinya cowok ini gitu. Jadi mereka sama-sama bangun lah agensi ini, sehingga cewek ini kerja di agensi ini tapi kayak nggak dibayar gitu, karena pacaran kan, tapi nggak ada yang tahu, diem-diem. Nah singkat cerita akhirnya kejadian lah dari labelnya gitu kan, turun. Untung di rumah sendiri. Jadi ya gitu, karena dari manajemen dan sebagainya. Padahal saya ngefans banget loh sama dia karena filmnya keren-keren gitu ya. Ya itu, katanya dia nagih utang cewek ini 700 ribu. Pokoknya kalau dirupiahin 7 miliar lah. Jadi waktu dia kena kasus, dia menyetir dalam keadaan mabuk, dia tabraklah gardu sehingga ada beberapa toko yang tidak bisa beroperasi karena lampunya mati kan. Jadi dia harus ganti rugi dan kena cancel culture di Korea itu ya. Kalau bikin skandal, langsung hilang. Kalau di Indonesia mah beda. Kalau dibully makin laku, diundang ke podcast kalian. Makanya dia bilang, aduh kenapa lu bunuh diri? Datang ke Indonesia. Nah, jadi dia bunuh diri di hari ulang tahun cowok itu. Dan sebelum dia bunuh diri dia sempat posting gitu kan. Foto dia sama cowok ini. Habislah dia dibully sama fans-fansnya cowok ini. Akhirnya dia bunuh diri. Sekarang terbalik gitu ya. Kayaknya zaman now ini orang kalau bikin jahat langsung kena karma gitu ya. Makanya janganlah kita ya bertobat ya. Jangan bikin-bikin yang jahat supaya hidup kita baik gitu. Karena memang firman Tuhan bilang kan, akhir zaman ini yang benar semakin benar, yang jahat semakin bertambah jahat, yang suci semakin bertambah suci. Ya pilihlah kebenaran supaya kita hidup. Jadi coba kalau ada rekonsiliasi kan, tidak mengalami kerugian. Dia harus ganti rugi berpuluh-puluh kali lipat dari yang dia tuntut sama cewek ini. Gitu. Jadi belajar dari kehidupan ini, selama kita jalin hubungan baik dengan orang, kita pasti akan mendapat sesuatu ya. Dapat sesuatu yang terbaik juga. Apalagi kita bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Saved by grace from condemnation, by His Spirit born